Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayaini. Katakan Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali satu dari dua kebaikan. Ya, jadi kalau orang-orang munafik kemarin itu ya, yang sudah kita pelajari kemarin, itu kan ya kemarin misalnya ketika dulur-dulur yang berjuang itu ditimpa kebencanaan, mereka bilang, nah kan gue bilang juga apa kan gitu, kayak melehno gitu. Tapi ketika orang beriman mendapatkan kemenangan, mereka bersedih hati. Nah, memang sebenarnya selalu menanti dua hal itu ya. Tapi bagi orang beriman, sudut pandang orang beriman, dua hal itu justru menang atau mati syahid. Dua hal itu adalah menang atau mati syahid. Itu kan ada satu kredo atau prinsip orang beriman itu kan aish kariman au mut syahidan. Nah, aish kariman au mut syahidan. Itu artinya hidup mulia atau mati syahid. Nah, jadi orang beriman itu cuma pilihannya dua itu. Hidup mulia dengan berjuang dalam kebenaran, berpegang teguh pada keimanan, atau kalaupun mati, mati dalam keadaan syahid. Dalam keadaan berjuang di dalam agama Allah. Maka husnaya ini, dua kebaikan itu. Ketika dulur-dulur beriman maju perang, pilihannya kan cuma dua. Kembali dalam keadaan menang, atau meninggal dalam keadaan menang juga sebenarnya. Dalam keadaan syahid karena tidak ada kematian yang lebih ditunggu oleh orang beriman kecuali kematian dalam keadaan syahid, dalam keadaan membela agama Allah. Kan gitu. Jadi di ayat ini kita sebenarnya sedang dituntun Allah ya untuk menjadi pengikut kaum beriman di masa lalu. Dengan apa? Menanamkan prinsip ini di dalam kehidupan kita sekarang. Prinsip apa? Ya prinsip bahwa hidup kita itu sebenarnya cuma punya dua pilihan. Jika hidup adalah hidup yang bermanfaat, jika hidup adalah hidup yang berjihad, kalau hidup kita tidak begitu, mending nggak hidup gitu loh. Karena pilihannya cuma dua itu. Kalau hidup ini pilihannya hanya bermanfaat untuk diri sendiri toh ya belum ukuran beriman. Bermanfaat itu yang dimaksud adalah benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk sesamanya, untuk umat manusia. Nah, kalau kerja terus hasil usahanya hanya untuk diri sendiri toh gitu, ya nggak pakai orang beriman kan sudah begitu. Nah, iya toh. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik di luar sana yang nggak belajar Quran, yang nggak mengimani Rasulullah Muhammad SAW, yang nggak percayakan Tuhan Allah yang Esa, mereka bekerja hasil usahanya untuk kepentingan pribadi toh. Waktu pikiran tenaganya ya hanya untuk memuaskan nafsu toh. Lah kalau saya dan sampean yang mengaku beriman, kemudian
kerja, waktu, tenaga, pikiran, harta juga. Pertama hanya untuk pribadi sendiri, yang kedua juga hanya untuk menyenangkan nafsu. Lah bedanya apa dengan mereka yang tidak beriman, tidak berilmu? Kan gitu. Sehingga Allah memberi batasan dalam ayat ini yang disebut dengan husnaya ini, dua kebaikan, yaitu tadi. Kalau kita ini orang beriman, tentu hidupnya itu, kalau mati dan hidup, kalaupun hidup dengan berjihad fisabilillah. Kalau hidup tidak begitu, itu orang kayak sudah mati. Sehingga pilihannya orang beriman ya hidup bermanfaat atau mati syahid. Aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min 'indihi au bi'aidina. Dan dalam pada itu kami menunggu dua kebaikan yang akan diberikan kepada kami, gitu. Orang beriman menunggu kebaikan yang diberikan kepada mereka. Apa dua kebaikan itu? Hidup mulia atau mati syahid. Sementara orang-orang yang melawan orang beriman juga menunggu dua hal. Apa? Akan menimpakan azab kepada kalian, baik melalui azabnya Allah langsung dari sisinya, atau melalui kami. Apa azab yang melalui kami, melalui orang beriman bagi orang kafir itu? Yakni kekalahan dalam peperangan, dirampas hartanya, dibunuh bahkan. Itu azab yang ditimpakan Allah melalui tangan orang beriman kepada orang-orang munafik, orang kafir tadi. Itu dengan diperangi. Ya kayak misalnya dalam beberapa peperangan itu kan baik perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, ya, perang Hunain, dan seterusnya, itu semua adalah siksa untuk orang-orang yang tidak beriman. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Maka tunggulah kami juga akan bersama kamu menjadi orang-orang yang menunggu. Ya kan? Qul katakanlah Muhammad anfiqu tau'an au karhan. Hai katakan tuh Muhammad, ada orang-orang yang setelah setelah peperangan selesai, setelah umat Islam mendapatkan kemenangan, baru mereka kemudian kayak mau bersedekah. Jadi sedekah mereka bukan di saat yang tepat. Nah ini loh. Ini pentingnya sedekah di waktu yang tepat itu. Yang tepat saat apa? Ya saat agama sangat membutuhkan. Makanya ada juga yang ayat kemarin kan, tidak sama antara orang yang berhijrah setelah penaklukan kota Mekah dengan berhijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Tidak sama orang yang bersedekah sebelum kemenangan Islam. Tidak sama. Kenapa? Ya karena effort yang dibutuhkan beda. Orang yang berhijrah itu menghadapi tantangan besar, bahkan nyawa. Tapi orang yang berhijrah setelah penaklukan kota Mekah, effortnya tidak terlalu menghadapi tantangan karena umat Islam sudah menguasai dua wilayah yang menjadi asal dan tempat hijrah, yakni Mekah dan Madinah. Gitu. Infak juga begitu. Pada saat Allah membutuhkan infak itu, sampai Allah itu hutang loh ya kan. Mangzalladzi yuqridullahu qardan hasana. Yuqridullahu qardan hasana. Siapa orang yang mau memberi hutangan kepada Allah, sampai begitulah Allah. Ya kan? Sampai Allah menyatakan siapa orang yang mau memberi hutang kepada Allah tentu akan dibalas dengan berlipat ganda.
Kan gitu kemarin. Nah, itu kan menunjukkan betapa Allah sangat membutuhkan saat itu. Tetapi pada saat Allah membutuhkan, tidak banyak orang yang mau mengulurkan tangan. Nah, pada saat Allah sudah tidak membutuhkan, lalu pura-pura ya nggak pura-pura kayak menebus mau berinfak, maka ini kata Allah, katakan Muhammad, mereka berinfak dengan terpaksa atau dengan sukarela tidak akan diterima infak kalian loh dulur. Kalau jadi gini loh, ini dengar semua ya. Kalau di dunia saja ini supaya untuk pelajaran. Kalau di dunia saja ketika masih hidup itu loh, ada satu konsep atau aturan dalam Islam itu sudah tidak diterima sedekahnya. Apalagi kalau sudah mati. Saya ulangi ya. Ketika masih hidup saja loh, ada satu kondisi yang membuat seseorang itu sedekahnya tidak lagi diterima. Apalagi kalau sudah mati. Lah kok ini orang gampang sekali yang menyatakan sedekah setelah mati itu pasti diterima itu loh, tanpa mempedulikan apapun kondisinya. Ini loh. Jadi ini lihat nih. Katakan Muhammad, kamu menginfakkan hartamu dengan sukarela maupun terpaksa, tidak akan diterima. Karena innakum kuntum qauman fasiqin. Nah ini, karena kalian itu dalam kacamata Allah sudah masuk kriteria orang yang fasik. Orang fasik itu apa sih? Ya orang munafik. Orang fasik itu orang Islam yang ibadahnya fasik itu disebut munafik gitu loh. Apa ibadahnya rusak atau fasik? Nah, dijelaskan dalam ayat selanjutnya ini. Ini yang menegaskan bahwa kafir itu yang kemarin kita bahas tidak hanya kafir kepada Allah, bahkan kafir kepada Allah pun yang disebut di sini itu bukan kok kemudian saya tidak percaya Allah, tapi lahirnya dia percaya kepada Allah, tapi prakteknya tidak taat Allah. Lahirnya prakteknya tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu loh di sini masih disebut kafaru billahi wal yaumil akhir. Ini coba lihat. Siapa orang yang fasik? Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Faktor penyebab sehingga sedekahmu tidak diterima ketika masih hidup ini. Apa faktor penyebab? Karena kamu ingkafaru billahi wal wabi rasulihi. Maksudnya apa kok kafir ini disebut? Ya karena sampean dan saya yang seandainya hidup di masa itu masih enggan, berat menyerahkan hartanya, berat memberikan waktu dan tenaganya, apalagi harus disuruh menyerahkan nyawa, berat, enggak mau. Padahal yang perintah Allah langsung melalui Rasulnya. Berarti kan itu ingkar, enggak mau, enggak tunduk, enggak patuh. Itu loh di sini sudah disebut kafaru billah. Ciri lain, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala, dan tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali sholat dengan malas. Ini juga mempertegas bahwa kafaru di situ itu bukan kok orang non muslim, tapi kafaru di situ orang Islam. Buktinya apa? Di sini disebutkan mereka sholat, tapi sholatnya juga dengan malas. Itu ciri orang munafik. Berarti bukan kok dalam konteks kafir yang tidak percaya Allah dan Rasulnya. Coba dibuka di surat An-Nisa ayat 142. Yo, yang dari Sumatera ini.
biar sambil dingin. Surat An-Nisa ayat 142. Ayo dari arah barat sana. Ayo Yan, silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu izin Gus? Ayo. Mohon izin Gus. Anissa berapa Gus? 142. Loh, Silakan Pak Yan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Shadaqallahul adzim. Itu ayatnya. Jadi terhubung dengan ayat ini. Jadi sudah jelas di situ bahwa yang dimaksud dengan ayat ini bukan tentang orang non-muslim. Bukan, tetapi orang Islam. Buktinya apa? Sholat ya, nggak mungkin toh orang musyrik, orang kafir sholat, ya kan? Nah berarti di sini dia juga syahadat, dia juga sholat, nah, bahkan mungkin juga puasa dan haji, gitu loh. Pelajari lagi di ayat selanjutnya. Bahkan mereka membangun masjid. Jadi ini untuk kaca diri kita tuh loh. Jadi kaum fasik itu adalah orang Islam yang ibadahnya rusak, yang kemudian disebut sebagai orang munafik. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka pun sebenarnya ketika berinfak, ciri selanjutnya nih, mereka berinfak itu berinfak dengan terpaksa, dengan berat hati. Jadi kalaupun mengeluarkan uang, ya entah karena sungkan, entah karena dimintai bendahara terus-terusan, ditagih-tagih, selalu karena begitu. Nah, sekarang ayo kita sorotkan kaca itu untuk diri kita dulu. Diri kita. Ya. Ayo kita pakai Quran ini sebagai pisau analisis untuk membedah sebenarnya kita itu bagaimana. Kan gitu, orang yang benar-benar mau menghutangi Allah, yuqridullaha qardan hasanah, itu yang jelas-jelas dijanjikan yudha'if, gandakan itu, ataukah masih termasuk orang yang ini infak pun wahum kariun, mereka sholat pun wahum kusala. Itu cara biar kita itu nanti gini loh dulur. Kenapa sih dalam kajian yang saya ampu ini sampean tak ajak betul. Sampean itu tahu nggak beda antara besi dan intan berlian? Hah? Besi itu ya toh, atau tembaga itu kalau teronggok di jalan ya karatan, nggak jadi apa-apa. Tapi begitu diambil oleh pandai besi atau perajin pusaka, dia akan ditempa, kemudian dipalu, dibakar, dipoles, dipalu berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun itu. Apalagi kemudian keris yang kemudian jadi sakti zaman dulu itu kan ada cerita-cerita gitu. Ya harus begitu. Kalau sampean melihat
proses pengolahan emas meningkat lagi nih. Kalau tadi kan tembaga aja jauh lebih rumit dan jauh lebih lama pemrosesan. Meningkat lagi kalau proses untuk menjadikan batu permata, diamond, ya jauh lebih hati-hati dan jauh lebih parah, lebih panas lagi. Sampean dan saya ini dulu. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk ayat 2 menyampaikan itu untuk menguji kalian, untuk diketahui siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang menjadi diamond, berlian, bukan hanya besi teronggok di pinggir jalan. Jadi sampean mau memilih mana? Menjadi onggok besi yang onggok di pinggir jalan yang nggak diapa-apain, nggak disentuh, jangankan kok dipalu, dibakar, dibersihin, enggak, biarin aja, tapi enggak bernilai. Sementara sampean tak ajak untuk benar-benar tak gosok tiap hari, saya bakar tiap hari dengan ayat suci Al-Quran, saya bedah dengan pisau analisis ayat-ayat ini, ya, setiap ayat saya ajak untuk dikacakan pada diri kita, untuk menjadikan sampean sebagai ahsan, the best. Jadi kalau good itu baik, better lebih baik, the best terbaik, tapi best of the best, terbaik dari yang terbaik, yaitu intan berlian. Gitu loh. Nah, padahal yang dalam Al-Mulk ayat 2 tadi, itu yang dimaksud adalah best of the best, ahsanu amala. Dan kesana sebenarnya ujung dari apa? Allah menyampaikan kepada kita, sabiqu, berlombalah kalian. Kan gitu? Fastabiqul khairat, berlombalah kalian dalam kebaikan. Lah berlomba itu kira-kira menjadi apa? Ayo coba, tujuan berlomba itu untuk biasa-biasa saja atau untuk menjadi apa? Jadi Makanya saya juara, guys. Jadi juara. yang jadi terbaik lah. Mana ada aku ikut lomba, biar kenapa lomba? Biar biasa aja. Ya gimana kalau semua orang berlomba lalu nggak apa-apa, biasa aja. Ya gimana? Dor gitu. Lomba lari nih. Dor gitu. Tenang, santai gitu. Kenapa? Enggak, kita kan ya semampu kita. Ya sudah begini aja. Ya nggak usah ikut lomba lah. Nggak asik gitu jadinya. Nah, Islam juga begitu. Berlomba gitu. Ya, menjadi yang terbaik. Makanya dalam banyak ayat itu ditentukan kriteria-kriteria. Oh, ini loh orang munafik. Oh, ini loh orang kafir. Oh, ini loh orang musyrik. Oh, ini loh orang muslim. Oh, ini loh orang beriman. Itu kan memberikan kita satu gambaran tentang tobakun an tobak, tahap demi tahap yang ditawarkan kepada kita. Opsi-opsi itu tergantung sampean dan kita. Wahadainahun najdain, aku berikan kamu dua jalan. Jalan yang mudah menuruti nafsu berujung murkaku, jalan yang mendaki dan sulit menuju ridhoku. It's up to you. Sampun. Monggo, kalau ada yang mau dinyatakan atau ditanyakan silakan. Izin, Gus. Silakan Mas Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langkah pertaubatan apa, Gus, jika diri ini merasa bahwa menjadi orang yang ngewoh-wohi seperti ayat-ayat sebelumnya kemarin? Dan langkah pertaubatan apa jika kita pernah merasa senang jika melihat orang lagi kesusahan? Ya, jadi hampir semua dari kita, Mas Wahyu, itu pernah berada pada posisi munafik. Saya pun pernah. Justru itu kan, munafik itu orang yang kena penyakit nifak. Nifak itu penyakitnya.
virusnya. Virusnya itu bernama nifak. Kalau sudah disebut virus atau penyakit, berarti bisa disembuhkan. Optimis kita begitu. Optimis kita begitu. Misalnya ciri munafik yang sangat terkenal itu kan idza hadasa kadzaba. Ketika dia berbicara dusta. Idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji mesti menyelisihi. Idza tumina khana. Ketika dipercaya dia khianat. Itu kan penyakit-penyakit. Berarti gimana cara menghilangkan itu? Ya kemudian sampean dan saya berupaya untuk ketika dipercaya get it dan harus berhasil gitu kan. Ketika tidak bisa tidak yakin dengan janji, jangan janji. Wong seandainya 90% bisa melaksanakan itu loh, kita masih harus mengatakan insya Allah. Itu cara-cara menyembuhkan, tapi ya memang dengan konsistensi itu. Dan jujurlah meskipun pahit. Makanya ada kalimat ulil haqqo walau kana muron. Katakan yang hak meskipun pahit. Jujur itu akan menjaga kita dari kebohongan berikutnya. Karena begitu sekarang kita bohong, maka ke depan kita akan mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Itu. Nah, bagaimana cara agar kita juga tidak, kemarin yang ditanyakan Bu siapa kemarin tentang masa sedikit pun tidak boleh iri, Gus. Boleh, tapi dibelokkan kayak gitu kan cara menyembuhkan penyakit. Iri itu kan manusiawi, tapi belokkan irinya kepada orang yang lebih baik dalam hal amal daripada kita. Demikian pula yang tadi itu, misalnya kadang senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Nah ini penyakit yang harus kita sembuhkan dengan banyak berdoa, dengan banyak muhasabah binafsi. Makanya resep dari Pak Guru Mukhtar itu kan cocok sekali. Itu pertama kuat-kuatkanlah berdoa dimanapun sedang apapun, terutama tengah malam bertahajud. Lah itu penyembuh segala penyakit nifak gitu. Yang kedua, ayo siap diremehkan. Kita ini hanya berasal dari air mani yang menjijikkan, bahkan Quran menyebutnya mimma imahin, air yang hina. Kita ini hanya kakus berjalan, buktinya kalau dibedel tubuh kita secantik sehingga masuk kubur, setinggi apapun jabatanmu besok itu loh cacing belatung, tidak ada yang menghormati kamu. Kita ini banyak dosa, wong pegang gelas tidak bersyukur karena pergelangan tangan kita sehat aja kafir, kok dosa, kok banyak dosa kita, kok sombong ini apa? Nabi Muhammad SAW yang super mulia itu loh diremehkan, orang dilempari ke tai onta ketika di Ka'bah. Allah yang maha kuasa itu loh diremehkan orang. Sekian ribu perintah dan larangannya, berapa butir yang diikuti. Lah kalau 6 faktor kita melihat begitu remeh diri kita, kenapa nggak siap diremehkan? Sehingga yang kedua stepnya ya harus siap diremehkan. Yang ketiga, banyaklah bersedekah. Nah itu juga penyembuh sifat-sifat nifak. Karena satu diantaranya tadi sifat nifak kan gitu. Mereka berinfak tapi berinfak dengan karihun. Dengan berat hati. Itu kan kanker itu, pelit itu. Nah, melepas kanker itu dengan memberikan harta yang dicintai. Makanya dalam salah satu surat Mas Ayu, kan ada itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai bisa buka Mas Ayu. Kan gitu. Lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya gitu Mas Ayu. Coba lihat itu surat Ali Imran ayat 92 coba. Coba Mas Ayu dibaca. Coba Mas Ayu dibaca. Ali Imran ayat 92. Itu kan ketika menginfakkan hartanya dengan aras-arasan terpaksa. Nah ini resepnya itu. Coba dibaca Mas Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh
kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, jadi itu ditebas atau dioperasi, di kemoterapi kanker nifak itu satu diantaranya dengan itu. Kamu belum sampai pada level kebajikan, sampai kamu berani memberikan harta yang kamu cintai. Nah ini kan kanker ini, cinta terhadap harta ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta dengan cinta yang berlebihan. Dengan diberikan harta yang dicintai itu. Itu satu di antaranya, Mas Abi, ya. Jelas ya? Ada lagi? Ada? Oke. Kalau tidak ada? Saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Miftah Tuban, ada yang mau sampaikan, Pak Miftah? Oh, enggak, ya sudah. Alhamdulillah, kita hari ini 1 Rajab ya. Tadi malam hura-hura atau wiritan di rumah? Nah, telurku semua? Tadi malam dipakai. Alhamdulillah, Pak. Rumah Gus. Bulan hujan di rumah. Pak Sur apa? Gorok kambing, Pak Sur? Alhamdulillah. Menjaga diri dari maksiat itu termasuk ibadah ya. Tarkul ma'asi itu ibadah. Karena itu ayo kita perbanyak itu. Semoga Allah menjaga kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadayta wa qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innal ladzina min al-lazina astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa hastina min al-jinni wa syaitan singgo rabbana natina Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma arham darajatana Rabbana mana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa naf'na Anta wa la fansana kal munafiqin anta wa la fansana kal musyrikin anta wa la fansana kal muradin anta wa la fansana kal dhalimin anta wa la fansana kadibina anta wa la fansana kal mujahidin rabbil alamin min syaitan wa rabbil alamin اللهم تعالى نبأ برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وبالله ورحمته ما أفرغنا اللهم أفرغنا صبر صبر لمن أنصرنا من كافرين اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل من وشهد أعوذ بالله من جود البلاء والوباء درك الشقاء والسلوى والشماتة اللهم نسألك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة والآخرة والجنة والدارين والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Allahumma rahamna bil Qur'an